Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya. Kelas berapa? 12. 10.2 ya. Oke, kelas 10.2 yang udah mau bimbingan apa ya? Bimbingan kelompok ya hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke sesi bimbingan, mungkin kita alangkah baiknya berdoa dulu ya. Ada yang mau memimpin doa? Nih. Sebelum memulai, mari kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih yang sudah berdoa. Semoga ke depan kegiatan kita dilancarkan, diberkahi sama Allah. Amin. Oke, kayaknya kurang srek kalau kita nggak saling kenal ya. Maka dari itu saya pengen kenal dulu satu-satu. Dari sini mungkin. Nama saya Ijanur Aziza dan di samping saya ada Indi Batinasari dan di sebelah saya Nama Kalisa dan di samping saya ada Carla Septiani. Dan di depan Carla ada saya, guru BK. Oke. Itu Kak Iza, Cindy, Nisha sama Kak. Ica. Oh, Ica sebutnya. Ica, Carla. Oke, salam kenal semuanya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Sebelumnya kalian pernah ikut bimbingan kelompok nggak? Atau baru dengar? Baru dengar ya? Oke, bimbingan kelompok itu teman-teman adalah sebuah bimbingan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang, minimal itu 2, maksimal terserah. Tapi yang penting esensi dari bimbingan kelompok, mau seberapapun orangnya, itu yang penting esensi atau tujuannya tercapai. Nah, kali ini kita akan bahas masalah-masalah sosial mungkin ya, yang sering terjadi di lingkungan kita barangkali. Nah, dalam bimbingan ini kita akan menerapkan teknik sosiodrama. Ada yang pernah dengar juga sosiodrama itu apa? Belum ya? Jadi sosiodrama itu isu-isu sosial yang diangkat menjadi sebuah drama. Makanya di bimbingan kali ini kita akan bahas isu sosial yang terjadi, namun supaya gambarannya lebih jelas, lebih gamblang, itu digambarkan dalam sebuah drama. Jadi nanti teman-teman semua bermain peran ya. Oke, sebelum kita lanjut, ada beberapa aturan atau ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada 3. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, ada asas kesukarelaan. Untuk pertama tadi asas kerahasiaan ya. Nah, teman-teman kan dari perwakilan kelas ya masing-masing. Atau dari kelas yang sama tadi ya? Dari kelas 10.2. Jadi dari perwakilan 10.2 mengikuti bimbingan konseling dengan teknik sosiodrama. Nah, nanti maksud dari asas kerahasiaan ini adalah nanti teman-teman jangan khawatir bahwa kegiatan di sini yang terjadi di sini itu bakal bocor ke luar gitu, karena sifatnya ini tertutup atau sifatnya rahasia. Jadi misalkan di kejadian di bimbingan ini ada suatu kejadian, misalkan ada yang nangis atau ada yang terlalu baper gitu kan, itu tenang aja, itu hanya kita yang tahu yang di sini. Jadi yang di sini juga diharapkan bisa menjaga identitas masing-masing. Misalkan nggak bocor, kemarin ada yang bimbingan loh tapi nangis dia gitu, terus jangan diceritakan, karena itu privasi. Makanya kita harus menjaga asas kerahasiaan. Yang kedua adalah asas keterbukaan ya. Asas keterbukaan itu maksudnya teman-teman nanti ketika sudah masuk sesi bimbingan, sudah masuk pengungkapan pendapat atau apa yang dirasakan gitu, teman-teman jangan sampai ada yang ditutup-tutupi ya. Jadi terbuka aja, karena itu bisa menentukan solusi yang akan diberikan nanti. Kalau teman-teman tertutup kan kita nggak tahu ya, kita nggak tahu solusi apa yang harus kita berikan, atau mungkin secara nggak langsung kita juga nggak tahu masalah yang sedang terjadi gitu ya. Nah, yang ketiga ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu asas yang menggambarkan atau menerapkan prinsip bahwa teman-teman nanti, misalkan nih, teman-teman ke sini terpaksa atau memang keinginan sendiri? Keinginan sendiri ya? Nggak ada paksaan nih? Nggak ada, oke.
Nah, berarti 3 asas tadi harus kita terapkan, harus kita jaga, harus kita aplikasikan. Nah, sekarang kita masuk ke apa? Teknik sosiodrama. Nah, kita bakal pilih-pilih dulu nih. Sekarang kira-kira di lingkungan kalian kalau diamati isu sosial apa sih yang sering terjadi gitu? Pembulian, apatis. Oke. Kemudian Dua berarti itu berulang-ulang mah ya. Berarti cuma 2 nih. Ada pembulian sama apatis. Kalau bully itu seperti apa sih? Bully. ngomongin orang di belakang. Kalau ngomongin orang mah gibah namanya. Menghina teman. Terus apa lagi? Dari fisik maupun ucapan ya. Berarti istilahnya ada bullying secara verbal, ada bullying secara non verbal. Verbal itu ucapan, kalau non verbal berarti perilaku ya, fisik gitu. Oke. Kalau apatis kayak gimana? Udah amatan ya? Emang ada ya di lingkungan kalian, di sekitar kalian gitu? Ada banyak. Jangan sampai kalian sendiri nih yang melakukan sikap apatis itu. Oke, tadi ada 2 tema yang tadi dimunculkan. Kira-kira di bimbingan ini teman-teman mau bahas apa? Bullying atau apatis? Apatis ini? Bullying. Satu-satu deh ini. Apatis. Bullying. Apatis. Bullying. Oke, 3 suara untuk bullying, 3 suara untuk apatis dan 2 suara untuk bullying. Berarti kita sepakati apatis. Oke. Nanti teman-teman akan bermain peran seperti yang disebutkan tadi, sosiodrama. Berarti teman-teman akan bermain drama. Perannya sudah ada, jadi teman-teman nanti pelajari, terus gambarkan dalam sebuah drama. Kira-kira perilaku apatis itu seperti apa sih? Oke, sudah siap bermain drama? Siap. Oke. Silakan, nanti saya bagikan. Ri, kamu masuk kelompok aku ya, bareng kita sama Andi. Jadi kapan nih kita ngerjain baliknya? Di mana kalian aja lah, aku ngikut. Gak bisa gitu lah ya, kita ini kelompok, jadi segala sesuatunya harus sesuai kesepakatan bersama. Udah aku bilang, aku ikut aja nih banget di orang. Jadi nanti kalau tanpa persetujuan semua anggota, nanti ada yang keberatan, Ri. Ya makanya aku ikut aja, kalian yang nentuin. Ya udah, pulang sekolah kita kumpul ya di rumah Vita. Jangan lupa ya, Ri. Iya ada iya. Gimana nih, jadi tugas aku ngapain? Kita baru aja mau mulai, Ri. Kita lagi nungguin kamu dulu. Kirain udah dibagi, ngapain sih hal sekecil kayak gitu aja harus pakai diskusi? Kan bisa sama 1 orang kan udah selesai. Bro, kita bagi-bagi tugas pas ada orangnya itu supaya adil, supaya nggak ada yang keberatan dan supaya nggak ada yang komplain. Jadi enak ngerjain job desk-nya. Iya, Ri, supaya sama-sama enak. Kamu kenapa sih jadi apatis kayak gini? Perasaan dulu kamu gak kayak gini deh. Nah, kan kalian juga sadar belakangan ini sikap Ria beda. Kamu ada masalah apa? Bukan urusan kalian. Ya, lu boleh acuh, lu boleh gak peduli sama sekitar lu, tapi lu juga harus bisa nempatin sikap acuh lu itu. Jangan gara-gara lu kerja kelompok kita terhalang gara-gara sikap acuh lu itu yang gak jelas. Santai dong, gue tanya sama kalian. Emang ada bagian dari gue yang menghalangi kerja kelompok ini? Kan gak ada kan? Gue tuh udah nyerahin semua ke kalian itu biar tidak ada banyak diskusi. Ribet amat jadi orang.
Kenapa sih kalian jadi berantem kayak gini? Kita kan satu tim. Udah jangan ribut. Iya aku paham banget maksud kamu Ri. Tapi perkataan Lena dan Anggi ada benarnya juga. Kita nggak boleh bersikap acuh terus kepada kelompok. Oke, gue sorry, minta maaf kalau gara-gara gue kerja kelompok ini jadi terhambat. Ya lagian gue tuh muak banget ketika udah jadi orangnya effort, peduli dan mau berdiskusi, malahan dibilang so asik, so berbau dan so apalah. Ya emang, ya makanya gue nggak mau jadi orang lagi yang terbuka. Bukannya nggak mau, tapi ya udah sakit hati gara-gara perkataan kalian yang so asik kayak gitu. Astagfirullah, jadi gitu masalahnya. Kamu kenapa sih Rin gak cerita? Jadinya kita kan seuzon sama kamu. Dan asal lu tahu ya, gak semua orang kayak begitu. Secara gak sadar, lu udah seuzon ke kita bertiga. Parah sih lu. Kita udah baikan kan ini. Kita bisa lanjut buat proyek pembatiknya kan. Ya udah, mulai sekarang kamu join circle kita aja. Kita kan anak-anak baik. Aku juga udah terbuka sama semua orang. Jadi kamu jangan sungkan ya cerita ke kita. Oke teman-teman, tadi teman-teman sudah memerankan karakter di sebuah drama yang menggambarkan perilaku apatis ya. Tadi saya lihat bagus-bagus di peran-perannya, kayak menghayati sekali gitu. Apalagi tadi karakter Ria yang memang apatis banget tuh. Bagus. Tapi dengan kayak gitu kan kita bisa lebih jelas memaknai arti dari apatis itu sendiri seperti apa. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira perilaku apatis seperti apa sih yang ditimbulkan oleh si Ria ini dalam karakter dia tadi? Setelah sama tugas ya, malas-malasan. Itu ceritanya tentang tugas ini ya, membatik ya. Iya. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa ada sebuah tugas membatik kelompok. Jadi si Ria ini tadi menggambarkan karakter apatis ya. Malesan, terus gak peduli gitu kan, udah amat. Apalagi kira-kira karakter apatis yang digambarkan sama si Ria? Apalagi nggak ada? Iya, karena apatis itu kan bodo amat ya, nggak peduli sama sekitar gitu. Nah, kalau sekarang aja kalau sekarang saya tanya, kira-kira dampak apa aja sih yang bisa ditimbulkan dari perilaku apatis? Pertama mungkin dari pelaku dulu deh, dari seseorang yang mengalami sikap apatisnya. Dijauhi sama teman-teman, nggak ada kelompok lagi, oke. Apalagi kira-kira dampaknya? Ada lagi nggak? Kalau dimusuhi termasuk ini nggak sih? Termasuk dimusuhi, terus ada lagi? Teman-teman yang lain mungkin kecewa ya, karena sudah terlihat gitu ya, kerja kelompok aja dia nggak bisa kontribusi gitu, udah aman. Nah, apalagi kira-kira? Oke, tadi dampak ke pelaku. Nah, sekarang kalau misalkan kita tarik dari sudut pandang kita sebagai teman-temannya mungkin yang merasakan perilaku apatis dari dia, kira-kira gimana respon kita? Malas ngajak kelompok lagi. Oh iya, malas ngajak si Ria ya? Iya. Karakter Ria maksudnya ya? Karakter Ria kan udah amat, jadi kita juga ada rasa malas ya? Karena nggak respect gitu. Ada lagi nggak selain rasa malas ngajak? Terus kayak si Ria juga kayak menghambat itu. Menghambat kan? Di kalian ada nggak sih orang yang kayak gitu? Ada. Harus gimana gitu? Dipukul. Ya, pokoknya orang-orang yang kayak gitu tuh mengganggu sekali, bener gak? Benar. Mengganggu sekali. Oke. Nah, kira-kira kalau misalkan kita kan di bimbingan ini ingin memecahkan solusi kan, ingin memecahkan masalah, memberikan solusi kepada
si karakter Ria tadi. Nah, kira-kira solusi seperti apa yang bisa kita berikan supaya dia tuh nggak apatis lagi gitu kan? Kepercayaan kita gimana tadi? Nasihatinya sambil mukul mungkin ya. Nggak nasihati, oke betul. Tapi dengan cara yang halus. Kalau misalkan menasihatinya sekali, terus dia masih kayak gitu, kira-kira Maisha masih mau menasihati nggak? Masih. Oke, itu salah satu solusi ya. Kalau misalkan nggak mau juga ya, menurut apa ya, menurut alam semesta gitu, kita boleh berlaku kasar gitu kan. Terus kali ngekampal atau apa gitu. Tapi kalau bisa ya dihindari, supaya kita mengajak dia itu kembali ke jalan yang benar, misalkan kembali ke jalan yang benar itu dengan cara yang halus. Jadi kitanya juga jangan sampai nyerah ya. Iya. Oke, bisa menghadapi orang seperti itu? Insya Allah bisa. Insya Allah, sambil kesel ya. Oke, tadi mungkin ya, walaupun pada kenyataannya sulit, tapi usahakan kita juga pengen memperbaiki situasi gitu kan. Memperbaiki dia yang bodoh amatan. Nah, kalau dilihat dari drama yang tadi diperankan itu, si Ria ini kenapa sih bisa jadi orang yang apatis gitu? Menurut dia kalau yang nggak apatis itu, tapi juga itu mungkin karena faktor kayak misalnya keluarga, kayak Kepercayaan. Iya, dulu kan dia percaya banget kan ya sama teman-temannya. Tapi ketika dia kepercayaan dia dihianati, dia malah membalas itu dengan cara apatis, bodoh amat gitu. Nah, kita yang sebagai mungkin sudah tahu dampak yang bisa ditimbulkan ya, sebisa mungkin ya harus dijauhi ya. Oke? Ya? Ya. Kalau misalkan kita jadi korban yang dihianati, apakah kita bakal bertindak apatis? Serius gitu ya? Jangan ya? Iya. Walaupun berat. Gak apa-apa, yang penting kalau misalkan kita jadi korban yang dihianati, mungkin kepedulian kita kepada orang yang mengkhianatinya dikurangi gitu, dibatasi. Jadi jangan sampai semua orang kena dampaknya gitu. Ya, terus bagi kita yang mengalami perilaku apatis, ya sebaik mungkin kita harus bisa menghilangkan perilaku tersebut, karena kita kan hidup di masyarakat ya. Kita hidup bersosial. Gak mungkin kan kita hidup sendiri-sendiri. Emang mau nanti kalau mati mandi sendiri, ngapain sendiri, sholat sendiri, mau? Kan enggak ya, karena kita makhluk Sosial. Oke, bisa dipahami ya. Bisa. Jadi dari bimbingan ini kita sudah dapat dapat menganalisis perilaku apatis, terus ciri-cirinya, terus solusi untuk menghadapi Perilaku apatis. Oke, mungkin terakhir ada pertanyaan dari kalian atau ada yang disampaikan? Tidak ada? Oke, cukup berarti ya? Iya. Oke, semoga dari bimbingan ini menghasilkan perilaku yang lebih baik lagi, kita pribadi, dan kita lebih peduli kepada lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, dicukupkan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Semoga nanti di next bimbingan kita bakal bahas lebih banyak lagi tentang isu-isu sosial mungkin yang sedang terjadi dan kita pecahkan bareng-bareng. Oke? Dan saya dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.